teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Stefanus Siko, saya dari Prodi BK dari Universitas Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. Di sini saya akan memberikan materi dinamika kelompok yang bertema konsentrasi. Apakah anak-anak tahu konsentrasi itu apa? Tahu, fokus. Fokus. Terus apa lagi? Baik, Bapak akan menjelaskan. Jadi konsentrasi itu adalah memusatkan suatu hal pada satu titik dan menyampingkan semua hal yang di sekitar kita. Contohnya adalah dalam belajar. Dalam belajar kita harus fokus, dan contohnya dalam belajar matematika hari ini kita belajar matematika. Kita tidak usah mengesampingkan pelajaran hal yang lain. Kita tidak usah mengikut campurkan hal pelajaran yang lain. Contohnya biologi, sosiologi dan sebagainya. Kita hanya fokus pada matematika, yaitu hitung-hitungan. Nah, konsentrasi itu terdapat faktor penghambat, dan anak-anak, sebelum kita memulai materi pada pagi hari, alangkah kita berkenalan dulu, karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bapak kan sudah berkenalan. Nah, izinkanlah, perkenankanlah anak-anak memperkenalkan diri kalian. Dimulai dari cowok. Nama saya Martin, saya dari kelas IPA 1. Selanjutnya. Nama saya Minasti, saya dari PS2. PS2. Asalnya dari mana? Dari Sumatera. Sumatera. Oke. Perkenalkan, nama saya Desi, saya dari IPS 1, asal Sumatera. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lisa. Saya dari IPA 2, asal saya dari Madiun. Oke. Panggilannya Lisa ya? Iya. Iya. Jadi materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi, penghambat konsentrasi. Salah satunya adalah minat kita. Maksudnya adalah minat kita dalam kegiatan tersebut. Jika kita tidak minat dalam kegiatan tersebut, maka kita akan bosan dan konsentrasi kita menjadi pudar. Yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan itu bisa dikategorikan bising, contohnya kayak gitu. Nah, jadi bising itu bisa mengakibatkan gangguan konsentrasi kita. Yang ketiga adalah kesehatan jasmani. Maksudnya kesehatan jasmani adalah jika kita ngantuk atau kurang tidur, maka otomatis konsentrasi kita akan terganggu. Gitu. Dan selanjutnya adalah suasana hati kita. Contohnya adalah perasaan gelisah, marah, dan sedih, itu akan memperlambat konsentrasi kita untuk melakukan pekerjaan atau belajar yang lebih baik. Nah, itu adalah penghambat konsentrasi. Nah, selanjutnya adalah cara kita untuk meningkatkan konsentrasi itu. Yang pertama adalah kita harus mempertajam dan meningkatkan minat kita. Contohnya adalah kita mempunyai pikiran akan betapa beruntungnya kita diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ini, pekerjaan ini, atau pelajaran ini. Yang kedua adalah kita menjaga pola tidur kita, kesehatan kita, makan kita. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Kita harus kita harus menghiraukan suara atau perhatian yang memikat kita. Kita harus fokus pada satu pekerjaan, pelajaran atau kegiatan tersebut. Dan yang terakhir adalah perlengkapan. Kenapa Bapak ngomong perlengkapan? Soalnya Bapak pernah mengalami pas waktu SMA dulu. Saya waktu diterangkan oleh
guru saya sibuk nyerot pensil. Nah, itu salah saya kan. Saya tidak memperlengkapkan peralatan saya untuk proses belajar. Nah, jadi otomatis konsentrasi saya pada serutan itu bukan di materi yang guru ajarkan itu. Baik, kan saya sudah menjelaskan apa itu konsentrasi, apa pengaruhnya, dan bagaimana cara meningkatkannya. Nah, ini Bapak punya permainan. Permainan ini untuk melatih konsentrasi anak-anak semua. Nah, permainan ini bernama piramida kartu. Ini apa anak-anak? Kartu. Nah, di sini kita akan mempermainkan kartu ini. Nah, sebelumnya kita akan buat 2 kelompok dulu. Kelompok 1 adalah Martin dan Minarti, dan kelompok 2 adalah Lisa dan Desi. Nah, saya akan membagikan 2 kelompok. Ya, jadi permainannya seperti ini. Kita harus menyusun kartu-kartu ini menjadi piramida. Bapak akan memberikan contoh. Nah, jadi seperti ini. Nanti dibuat beruntun 2. Hanya 1 tingkat saja. Paham semuanya? Paham. Nah, jadi ini bisa, jadi kan ini 1 kelompok terdiri dari 2 orang. Satu kelompok bisa membuat 2 piramid atau 1 bebas. Nanti saya akan berikan nilai tambahan. Oke, Pak. Baik, semuanya siap? Siap, Pak. Konsentrasi semuanya. Bapak akan berikan waktu 5 menit. Gak apa-apa kan 5 menit? Iya, Pak. Dimulai dari 3, 2, 1. Pak, saya sudah jadi. Pak ya. Ini kelompok saya juga sudah. Baik anak-anak, kita sudah mencapai puncak kegiatan pada pagi hari ini. Bagaimana anak-anak perasaan anak-anak ketika bermain game tadi? Seru, Pak. Senang. Nah, ini Bapak akan mengevaluasi pembelajaran pada hari ini. Bapak mempunyai beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang anak-anak peroleh dalam pembelajaran pada pagi hari ini? Saya, Pak. Ya, Lisa. Ya, kita lebih tahu bagaimana mengatur, meningkatkan konsentrasi kita, dan itu berguna bagi diri kita sendiri juga dan orang lain. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Lisa. Apakah ada jawaban yang lain dari teman-teman? Baik, terima kasih atas jawabannya, Lisa. Saya akan menambahkan sedikit. Jadi, hari ini kita mempelajari konsentrasi. Kita tahu apa itu konsentrasi, bagaimana cara meningkatkan, dan kita juga tahu apa penyebabnya konsentrasi kita menjadi turun kan. Nah, itu. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana solusi Anda untuk mengatasi konsentrasi yang gagal, atau solusi apa jika Anda atau diri Anda masing-masing mengalami gagal konsentrasi? Solusi Anda apa? Ada yang mau menjawab? Bisa mungkin? Kalau misalnya dalam hal belajar, Ya. agar kita lebih konsentrasi, ya kita harus cari tempat yang sunyi, yang enggak
nggak rame, yang nggak ada bising-bising, pokoknya nggak ribut lah gitu. Nah, terus bisa juga kita biar lebih menjaga konsentrasi, kita bisa menjaga pola tidur atau pokoknya istirahat. Baik, terima kasih Lisa. Apakah ada yang akan menjawab lagi? Baik, terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi ini. Bapak meminta maaf jika ada salah kata yang berkenan dalam hati kalian. Baik, materi belajar pengajaran pada pagi hari ini kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas.